Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Hari ini masuk semua? Masuk semua, Bu. Itu yang di belakang itu kenapa anak pakai baju seragam? Bu. Apa alasan kalian? Saya kemarin lewat banjir, Bu. Saya basah juga, Bu. Ngejar orang. Iya, baik apa ya? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mau kalian berdiri semua. Sekarang, Bu. Coba cek ke bawah, samping, kiri, kanan, ada sampah enggak? Kalau ada sampah dipungut ya. Kerapian, yang cowok bajunya dimasukin. Bu, kalau nggak pakai kaos kaki, Bu. Oke, silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau satu orang berpimpin kita dalam doa. Silakan. Baik, sebelum mulai mata pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Tinggi. Sekarang Ibu mau absen kalian. Ya, Bu. Baik, Bu. Korni, Hadir, Bu. Sinci, hadir Bu. Pinky, Hadir, Bu. Karisa, halo Bu. Yuyun, hadir Bu. Fitri, hadir. Betsy, hadir Bu. Oke, hari ini hadir semua ya. Ya Bu. Baik, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, Ibu mau kalian berdiri semua. Cek kerapian kalian. Lihat kiri kanan, samping, ada enggak sampah? Kalau ada dipungut, nanti setelah pembelajaran kita buang ke tempat sampah. Alhamdulillah balik. Oke, silakan duduk kembali. Materi kita hari ini ada yang tahu? Jadi materi kita hari ini tentang kerjasama dalam bergotong royong. Nah, tentu dalam kehidupan sehari-hari kita tidak asing lagi mendengar istilah dengan kata kerja atau gotong royong. Istilah tersebut sering kita jumpai pada kegiatan yang melibatkan beberapa orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah, kita dapat melihat berbagai bentuk kegiatan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu mau tanya, seperti apa sih contoh kerjasama dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada yang tahu? Beraktif Bu. Oke, bantu Sinci. Ada lagi? Kerjakan PR sama-sama, Bu. Oke, betul. Siapa lagi? Ada yang tahu? Hubungan sama di sekolah Bu. Oke, betul ya. Jadi yang disebutkan oleh teman-teman Sinci, Boni, dan Karisa itu benar. Jadi ada juga seperti kerjasama kelompok menyelesaikan pekerjaan di sekolah dengan berdiskusi di kelas, kerjasama antar anggota keluarga dalam membersihkan rumah, atau kerjasama masyarakat melalui kegiatan seperti poskamling. Di sini ada yang pernah ikut kegiatan poskamling? Ayo. Oke, bagus sedikit. Jadi itu termasuk kategori dalam kerjasama atau bergotong royong. Nah, dari berbagai kegiatan bekerja sama, kita dapat mengartikan bahwa kerjasama secara umum sering dimaknai sebagai bekerja secara bersama-sama dan saling bantu untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Selanjutnya ada kategori kerjasama. Yang pertama itu ada kerjasama secara spontan, dan yang kedua itu ada kerjasama secara langsung, dan yang ketiga itu ada kerjasama secara kontrak. Yang terakhir ada kerjasama tradisional. Nanti Ibu akan jelaskan satu-satu. Yang pertama yaitu
kerjasama secara spontan. Kerjasama secara spontan merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu dan tanpa mengharapkan imbalan atau pamrih. Contohnya, ada yang tahu? Menolong orang. Oke. Menolong orang seperti apa contohnya, guys? Misalnya bekerja sama menolong orang yang mengalami kecelakaan di jalan. Oke, betul ya. Ada lagi? Menolong orang seperti orang terkena musibah, misalnya kematian. Oke, betul ya, ya Karisa. Ya Cici. Ya Bu. Maaf ya, ibu salah. Ya Bu, bicara kematian kan Ibu. Iya. Bicara pernikahan juga Bu. Jadi betul ya apa yang disampaikan oleh Karisa dan Cici, kerjasama secara spontan itu. Contohnya juga di sini ada ketika seorang guru meminta para peserta didik untuk berkelompok dengan temannya untuk mengerjakan soal tertentu atau berdiskusi. Selanjutnya yaitu ada kerjasama secara langsung, merupakan bentuk kerjasama yang telah diarahkan atau diperintahkan sebelumnya oleh atasan, penguasa atau pemimpin. Contohnya, para mahasiswa dalam suatu universitas yang ditugaskan untuk melaksanakan kuliah kerja nyata yaitu KKN di suatu daerah pedesaan sebagai pengabdian kepada masyarakat dan syarat kelulusan. Selanjutnya yaitu ada kerjasama secara kontrak, merupakan bentuk kerjasama yang berdasarkan adanya motif tertentu dan biasanya terdapat perjanjian yang harus ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Contohnya, ada yang tahu di sini? Contoh dari kerjasama secara kontrak. Ada yang tahu? Baik, kalau tidak tahu, Ibu akan jelaskan. Contohnya itu seperti ada seorang pekerja pabrik yang dapat memperoleh gaji atau upah, harus bekerja dengan menaati peraturan dan mampu bekerja sama dengan sama pekerja atau mandor dengan ketentuan yang sudah diatur melalui kontrak kerja. Selanjutnya itu ada kerjasama tradisional, di mana kerjasama tradisional merupakan bentuk kerjasama yang tercipta karena adanya sebuah adat atau kebiasaan yang telah diturunkan turun-temurun dalam masyarakat. Misalnya kerjasama berupa gotong royong dalam rangka membersihkan sekolah. Oke, lanjut ya. Di sini ada jumlah negara penghasil plastik sampah terbesar. Di sini ada Cina. Cina merupakan negara yang begitu banyak menghasilkan sampah. Di mana kita tahu bahwa sampah merupakan salah satu masalah dalam lingkungan hidup di Indonesia. Bahkan menurut penelitian Zen Zambek dari Universitas of Georgia 2017, Indonesia tercatat sebagai penyumbang sampah yang dapat menimbulkan banyak masalah seperti kesehatan, lingkungan sosial, dan ekonomi. Jadi di sini Indonesia adalah bagian kedua yang jumlah sampahnya itu sangat banyak ya. Selanjutnya itu ada sikap dan perilaku dalam bekerja sama. Yang pertama itu ada kesetaraan, yang kedua itu ada saling pengertian, dan yang ketiga itu ada toleransi. Nah, di sini sikap dan perilaku dalam kerjasama. Jadi setelah kita melakukan aktivitas tentang kerjasama dalam menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan sekolah, ada beberapa sikap dan perilaku yang harus ditampilkan dalam kerjasama agar terciptanya suatu kerjasama yang baik.
kegiatan gotong royong agar terciptanya harmonisasi keberagaman dalam suatu kelompok gotong royong. Yang kedua itu ada kesetaraan. Kesetaraan bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama tanpa memandang latar belakang, suku, ras, agama, dan antar golongan. Nah, jadi tingkatan atau kedudukan tersebut bersumber dari pandangan bahwa semua manusia diciptakan dengan kedudukan yang sama, bahkan jaminan keadilan dan kesetaraan dalam hukum sebagai warga negara Indonesia diatur dalam pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang tahun 1945 tentang paham kesetaraan akan menandai cara berpikir dan berperilaku bangsa Indonesia apabila setiap orang Indonesia berdiri di atas realitas bangsanya yang brutal dan multikultural. Prinsip kesetaraan perlu diterapkan dalam kehidupan masyarakat demi mewujudkan tujuan bersama. Yang selanjutnya ada sikap toleransi. Nah, berarti menahan diri, bersikap sabar, dan membiarkan orang lain berpendapat dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat yang berbeda. Toleransi berdasarkan atas sikap hormat terhadap hak manusia, hati nurani, keyakinan, serta keikhlasan terhadap perbedaan yang ada. Jadi ada beberapa perilaku yang bisa kita praktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama ada bersikap dan berpikir positif dan menghindari prasangka buruk terhadap orang lain. Dan yang kedua itu menghindari sikap menonjolkan diri, individualisme, dan merendahkan orang lain. Dan yang ketiga itu ada introspeksi diri tanpa menghakimi orang lain. Yang keempat itu ada meningkatkan kepekaan diri. Yang kelima itu meningkatkan rasa sabar. Lanjut ya. Di sini ada faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Yang pertama itu ada faktor pendorong. Yang pertama saling menghormati. Yang kedua keikhlasan dalam melaksanakan kegiatan. Yang ketiga penggunaan bahasa yang umum dan tepat. Dan yang keempat keterampilan dalam melakukan manajemen konflik. Yang kedua itu ada faktor penghambat, yaitu ketidaksetaraan manusia sebagai makhluk sosial, adanya perbedaan pendapat, dan yang ketiga mementingkan urusan pribadi daripada kepentingan umum. Dan yang selanjutnya itu ada ketidakmampuan dan ketidakpercayaan diri. Oke, di sini ada yang mau bertanya? Ya. Sini Ibu akan membacakan kesimpulan. Namun sebelumnya Ibu mau kalian berdiri. Speaking dulu. Ibu mau kalian speaking ya. Ibu. Kita bagi kelompok atau gimana? Bagi dua ya. Speakingnya seperti apa Bu? Bagi kelompok Bu. Nanti bagi dua aja. Bagi dua. Speakingnya itu kelompok yang pertama bawa pulpen ke depan. Pulpennya masing-masing ya. Bukan ada pulpen, bawa pulpen dulu. Oh, ini punya Ibu ada. Berapa? Bentar ya, saya cek dulu. Bawa pulpen tak? Oke, giliran ya. Ya Bu. Kelompoknya pilih sendiri atau pilih sendiri aja Bu. Bagi dua ya. Ibu mau melihat kekompakan kalian. Bu, pulpennya di mana Bu? Dibawa ke depan. Siapa-siapa aja kelompok kamu? Ini Bu yang di depan. Iya, kamu.
Oke, kita melihat mereka ya, apakah kompak atau tidak. Ya Bu. Nanti pulpennya gini kan. Kanan sebelah, kawan sebelah megang pulpen sebelah. Jadi kita mau banyak menggunakan. Tapi nggak ada kurang. Ini kan Bu? Pakai ini ya, pakai lingkar. Oke, ikutin apa yang instruksi Ibu ya. Ibu, oke. Berputar ke sebelah kiri. Bu, kami mau nyanyi Bu. Jadi kami semua Nanti ya. Jongkok. 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 Berdiri. Berputar ke sebelah kanan. Ayo Bu. Kalian mau kasih hukuman atau gimana? Berbaris ya, berbaris ya. Oke, kalian mau hukumannya seperti apa? Kalian mau hukuman apa? Tadi saya setuju. Jadi ibu, oke. Nyanyi ya. Nyanyi lalu kurang saja. Terserah kalian. Satu dirijen. Satu dirijen. Ya ke sini Bu. Nah, terserah kalian ya nyanyi apa. Bu, mereka tidak tahu. Yang serius ya. Ayo maju, ayo. Serius ya. Biar kita cepat pulang. Serius ya Yun. Ini kapan kita selesai nih? Untuk selama-lamanya, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercipta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan ditanyakan dulu. Kami juga dengar Bu. Kami juga senang. Tidak boleh pakai jempol ya. Woi, susah nih Bu. Saya ini rendah sendiri. Kalau harus ya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi kami berdua. Tidak ada yang Oh, mereka disuruh terbang Bu. Biar saya Terbang gitu ya. Dongkol, jadi terbang. Itu sih terbang. Oke, siap. Siap. pokoknya Oh, mereka suruh terbang yang Siap tak? Siap Bu. lawan Berputar ke kiri. berputar ke
Kaki kiri. Ya, kaki kiri. Putar kiri. Untuk kekompakan kita sudah kompak semua ya. Cuman untuk kelompok satu harus perlu ditingkatkan lagi. Ibu akan membacakan kesimpulan kita pada hari ini, yaitu gotong royong merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan banyak orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kerjasama ini terbagi dalam beberapa kategori dan jenis yang meliputi kerjasama antara individu, kelompok, dan bahkan antar negara. Sikap dan perilaku positif seperti saling menghargai, komunikasi yang baik, dan tanggung jawab bersama sangat penting untuk keberhasilan dalam melaksanakan suatu kegiatan kerjasama atau gotong royong. Nah, jadi materi kita cukup sampai di sini saja dulu. Sekarang ibu mau kasih kalian tugas. PR kamu. Nah, tugasnya ini dikerjakan di sini. Tugas kelompok ada di ibu. Tugas kelompok ya. Buat kelompok menjadi 3 kelompok. Oke. Baik, Bu. Nanti kalian berdiskusi cari materi apa yang ibu perintahkan. Kelompoknya mau pilih sendiri atau pilih sendiri? Ini mana siapa? Bukan ibu dua kita. Oke. Ini kelompok 1. Iya. Nanti kalian maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Nanti satu kelompok satu orang menanyakan. Baik. Oke. Ibu kasih waktu 5 menit. Baik, Bu. Selesai Bu. Oh, belum ya? Terlalu semangat ya tahu. Ya, belum tahu kami juga. Kalau orang tuh saya punya bagian kerja Bu, aku punya bagian kerja ini. Punya kami selesai bersama maksudnya. Iya, punya kami belum. Kan gini, aku ada dulu. Kalau saya tidak setuju. Berarti betul Wih, bersama. bersama ya. Ayo kita Bu, bilang Bu. Bu, kami sudah selesai Bu. Sudah selesai ya? Kami bilang Bu. Kami bilang Bu, kami sudah Bu. Nunggu udah selesai semua ya. Tidak Bu, mulai biar musuh Ibu. Nunggu kelompok lain udah selesai. Ayo kelompok 1. Aku belum. Bu, yang di belakang ikut Bu. Enggak konsentrasi Bu. Bu, kalau nggak sedih. Kalau diam ya, Ya Bu, ya Bu. Saya mau bukan dari depan ya Bu. kerjakan tugasnya. Ya Bu. Kelompok udah selesai Bu. Udah? Udah. Oke. Yang udah boleh maju keluar. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perlu perkenalan dulu, Bu. Boleh? Perkenalkan, nama saya Sisi Jabar dan rekan saya Wijaya Sabar. Dan sekian perkenalan kami akan mempresentasikan tugas kami yaitu kerjasama di lingkungan sekolah. Dimana pengertiannya itu adalah kerjasama di lingkungan sekolah adalah bentuk interaksi antara siswa, guru, dan staf sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Kerjasama ini penting untuk menciptakan
menciptakan suasana belajar yang kondusif dan meningkatkan prestasi akademik. Manfaat kerjasama di lingkungan sekolah yang pertama yaitu terciptanya suasana belajar yang positif dan menyenangkan. Yang kedua itu meningkatkan prestasi akademik siswa. Selanjutnya meningkatkan kemampuan kerjasama dan kolaborasi siswa. Kemudian selanjutnya membangun karakter siswa yang bertanggung jawab dan peduli. Kemudian yang terakhir itu mempermudah proses pembelajaran dan mencapai pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kalisa. Maka ada pun contoh daripada kerjasama di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu kerjasama kelompok dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, partisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, bekerjasama dalam menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Yang keempat, saling membantu antar siswa dan memahami materi pelajaran. Dan yang keenam, kerjasama antara siswa dan guru dalam menciptakan program pembelajaran yang efektif. Kesimpulan daripada hasil diskusi kelompok kami hari ini yaitu kerjasama di lingkungan sekolah merupakan faktor penting dalam keberhasilan proses pendidikan. Baik siswa maupun guru perlu berperan aktif untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan produktif. Baik, sekian presentasi dari kami. Mungkin ada dari pertanyaan dari teman-teman kelompok yang lain, kami silakan. Oke, silakan nomor 1. Bertanya ya. Bagaimana mengatasi konflik antar siswa yang dapat menghambat kerjasama di lingkungan sekolah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Konflik dapat diatasi melalui mediasi oleh guru BK, pembentukan peraturan kelas yang disepakati bersama, pengembangan kemampuan komunikasi dan empati siswa, serta program penyelesaian konflik secara damai bermeditasi. Sekian jawaban dari kelompok kami. Bagaimana dari kelompok 1? Apakah jawaban kelompok kami bisa diterima? Kelompok satu. Apakah jawaban bisa diterima? Bisa. Oke, terima kasih. Terima kasih dari kami, Bu. Terima kasih. Tangan. Bu, kemudian Bu. Itu. Sudah kelompok. Baik, kami mempresentasikan hasil kerjasama kami. Ibu beritahu Bu, halo. Sudah mulai diterangkan. Kerjasama di lingkungan rumah adalah bentuk interaksi antar anggota keluarga untuk menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis dan nyaman. Kerjasama ini penting untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan bersama dalam keluarga. Tempatnya terciptanya suasana rumah tangga yang harmonis yang memudahkan pekerjaan rumah tangga yang anak. Meningkatkan rasa saling pengertian dan tanggung jawab antar anggota keluarga keluarga bersama. Maaf Bu, tidak jelas suaranya. suaranya sedikit ya. Bu, Dan biar teman-teman di belakang bisa mendengarkan. Bu, dan ini baca media, Bu. keluarga. Jangan sebentar. Ya Bu, dengan kasar Bu. Contoh, bekerja sama dalam membersih rumah, membantu orang tua dalam pekerjaan rumah tangga, saling berbagi tugas dan tanggung jawab dalam mengasuh anak, berdiskusi dan mengambil keputusan bersama dalam keluarga. Yang terakhir, saling mendukung dan memotivasi antar anggota keluarga. Kesimpulannya, kerjasama di lingkungan rumah sangat penting untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia. Nah, setiap anggota keluarga ini perlu berperan aktif untuk menciptakan sesuatu yang nyaman dan saling mendukung. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya dari perwakilan kelompok, kami persilahkan. Oh, Pak. Ya. Baik, gunakan pertanyaan ya. Ya. Bagaimana cara melibatkan seluruh anggota keluarga dalam pengambilan keputusan penting di dalam rumah? Menurut hasil diskusi kelompok kami, untuk pertanyaan dari kelompok 2, ya. Nah, ini melalui diskusi terbuka dan demokratis. Nah, ini menghargai pendapat setiap anggota keluarga, lalu mencari solusi bersama
yang mengakomodasi kebutuhan semua pihak dan menetapkan mekanisme pengambilan keputusan yang jelas dan transparan. Baik, itu hasil jawaban dari diskusi kelompok kami. Mungkin ada sanggahan atau ada yang kurang tepat, perlu persilahkan. Tidak ada, Pak. Ya, baik, terima kasih. Perkenalan diri. Aku tadi tak perkenalan. Ada tadi. Baik, perkenalkan nama saya Fitri. Hai Frida. Perkenalkan nama saya Yuyun. Hai Ayun. Yuyun. Ayo. Perkenalkan nama saya Betsy. Hai Betsy. Baik. Betsy. Kami membacakan hasil diskusi kelompok kami. Kerjasama di lingkungan masyarakat. Kerjasama di lingkungan masyarakat adalah bentuk interaksi sosial di mana individu atau kelompok masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang bermanfaat bagi seluruh anggota masyarakat. Tujuannya bisa beragam, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penyelesaian masalah sosial. Manfaatnya, yang pertama, terciptanya lingkungan yang lebih baik dan harmonis. Yang kedua, mempercepat penyelesaian masalah sosial dan pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga. Yang keempat, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Yang kelima, menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Tujuannya itu gotong royong di bidang lingkungan, kerja bakti membangun infrastruktur desa, seperti jalan, jembatan, dan lain-lain. Partisipasi aktif dalam kegiatan sosial masyarakat, kayak penanggulangan bencana, penanggalan bencana, pembentukan kelompok tani atau usaha bersama, ronda malam untuk menjaga keamanan lingkungan. Jadi kesimpulan dari materi kami, kerjasama di lingkungan masyarakat sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Partisipasi aktif seperti warga sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Kami dari kelompok 3 yang bertanya pada kelompok 1, bagaimana peran tokoh masyarakat dalam mendorong kerjasama di lingkungannya? Baiklah, untuk jawaban dari kelompok 3 ya. Tokoh masyarakat mendorong kerjasama lingkungan melalui kepemimpinan dan motivasi, membangun konsensus dan menengahi konflik, manfaat jaringan luas untuk akses sumber daya, menyampaikan informasi dan edukasi kepada warga, serta memonitor dan mengevaluasi proyek kerjasama. Kepercayaan dan integritas tokoh masyarakat sangat penting untuk keberhasilan upaya ini. Sekian dari kami, apakah jawabannya sudah jelas? Sudah. Terima kasih untuk kelompok 1. Baik, pembelajaran kita sampai di sini saja dulu. Yang hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu.